100% aja dibesarin. Masih sederhana, pengusaha masih usaha kecil-kecilan berupa toko. Nama pengusaha tersebut Ahmad Balun, dan tempat toko itu di perempatan Jalan Cilengsi, tempatnya di Jalan Raya Kampung, Cilengsi Bogor. Toko ini toko outdoor, menyediakan beberapa macam alat traveling, gunung, seperti baju sehari-hari, seperti kemeja, sepatu gunung, sendal gunung, sendal biasa, ada topi juga, ada celana, baju, dan aksesoris yang lainnya. Toko ini juga tempatnya perlengkapan arsitektur dari traveling. Pertama saya wawancara Ahmad Balun ini, saya menanyakan bagaimana Anda mulai dan menjalankan usaha ini. Lalu Ahmad Balun menjawab, saya menjalankan usaha ini karena hobi saya, pecinta alam. Dia itu dari umur SMP sudah senang traveling, karena di sini kan ada mata pelajaran kampungan. Jadi karena hobi, dia suka menyukai traveling, sedikit-sedikit dia nabung, dia yakin seperti itu aja sebelumnya. Tadi dia khusus sekolah sampai SD karena Bandung segala macam, tapi karena niatnya dia baik dan hobinya dia sering traveling, naik gunung, jadi dia mencoba usaha ini. Kedua, saya tanya bagaimana cara pemasarannya, dan ini jawabannya. Yang pertama, saya pasarkan ke teman-teman saya dengan modal waktu itu dia mendapatkan warisan dari kakaknya, mendapatkan sedikit warisan dari tempat usaha, lalu dia buka ini. Dan kakaknya juga yang senang traveling juga, kakaknya tuh cowok tapi senang traveling. Nah, dia patungan sama kakaknya. Setelah itu dia membuka usaha yang ini kecil-kecilan, pertamanya sih
skip dulu baru nanti dipindahin. Ya, skip dulu. Coba deh dipercepat. Ini langsung dari HP ya? Langsung dari HP. Coba dia skip. Ada ya? Oh iya langsung ya. Oke, ini laporannya ini ada di rekaman kan? Tip recordernya ada kan? Terus hasil rekamannya ada kan? Ada kan? Ya, berarti bisa di copy ke saya kan hasil misalkan. Oke. Terus ada lagi informasi yang disampaikan selain rekaman? Udah. Oke. Berarti ini sudah berakhir ya, sudah selesai ya presentasi. Jadi forumnya sudah boleh tanya jawab ya. Oke, dipersilakan buat audiens yang mau bertanya silakan. Oke, ada pertanyaan kalau sebelum saya duluan? Ya, persiapkan dulu saya ya. Ya, persiapkan saya yang bertanya dulu ya. Oke. Pertanyaan saya yang pertama adalah ini kan kelompok bertiga ya Dan ya, kelompok bertiga. Apakah sebelumnya sudah ada briefing? Belum ada briefing. Jadi untuk action ke lapangan itu Daniel saja sama. Oh, jadi berkomunikasi via telepon ya? Via telepon. Jadi untuk hasil lapangan apa sudah pernah briefing? Kalau sebelumnya pernah menghubungi beliau enggak? Sebelumnya udah pernah menghubungi, sudah janji dulu ya mau ketemu ya. Oke. Terus pertanyaan saya, siapa yang ngetik ini? Yang mengetik ini siapa? Daniel. Oke. Pertanyaan saya Daniel jurnal atau apa? Atau humas atau brod? Jurnal. Sudah belajar teknik penulisan enggak? Sama Ibu Sulitina ya, apa sih? Ya, Sitina. Teknik penulisan.
Setahu saya jurnal kan ada belajar teknik penulisan, sama humas juga ada. Teknik ya, dasarnya udah pernah ya, berarti dasarnya udah ya. Oke, Daniel dan buat semua ya. Dalam teknik penulisan ya, buat yang audiens juga mohon diperhatikan. Untuk teknik penulisan seperti ini ya, ini bagi saya sangat fatal ya. Karena ini kenapa? Seperti kebut SKS, sistem kebut semalam ya. Karena tidak ada apa? Karena tidak ada apa ini? Tidak ada teknik penulisan yang tepat buat saya ya. Kalau saya selalu menampilkan teknik penulisan karena kita adalah orang lapangan ya, orang lapangan. Sesuatu yang kita masukkan adalah orang melihat performance dari hasil kerja kita. Kalau hasil kerja kita bagus, orang pun belum menyelesaikan membaca, mereka sudah oke. Nah, itu performance. Nah, performance itu tidak berbentuk fisik, ya. Fisik dilihat cantik, elok, ya, ganteng, gitu ya. Itu hanya sekedar untuk mempersilahkan masuk, ya silakan masuk, gitu. Tapi kalau gembel yang masuk, dia nggak mungkin akan bertanya-tanya, jangan dulu masuk. Tapi setelah dia melihat performance fisik bagus, dia mempersilahkan masuk. Setelah itu kita memberikan company profile kita. Kita berikan ke mereka. Kemudian melihat teknik penulisan seperti ini akan sulit kita diterima di lapangan ya. Jangan menyepelekan yang seperti ini ya. Karena orang lapangan ya ini cenderung menilai dari hasil fisik seperti ini ya. Ini jangan sistem kebut semalam. Ini yang wawancara Daniel sama sebelumnya dia juga itu udah wawancara. Dan karena rumah jauh kan. Oke, jadi karena Vini susah dihubungin karena jarak ya, jarak. Dia juga udah wawancara orang, udah video juga ya masih. Oh, sudah ke observasi tempat yang lain gitu maksudnya, observasi. Cuma karena kesepakatan memilih yang di lapangan yang ini. Oke. Untuk siapapun yang menginterview ya, saya tidak harus bertiga. Kalau kemarin juga cuma satu orang yang menginterview, saya acungkan jempol. Karena kenapa? Yang penting kerjasama, kita kerja tim ya. Kalau kerja tim itu saling berkomunikasi, kesepakatan, mencari kesepahaman. Dan kamu ke lapangan ya, saya nanti yang bagian foto misalnya gitu. Nanti yang bagian ketik. Jadi tidak semua ini yang interview Daniel, Dwika ya kan. Terus yang ngetik Daniel. Hasil lapangan kamu serahin dong ke Vini atau ke Dwika atau siapa gitu ya, atau bareng janjian di perpus ya. Kan kita punya lapangan, punya lada untuk bertemu ya. Jadi berbagi tugas. Vini mungkin aduh kok saya nggak dihubung-hubungin sama teman, mungkin seperti itu. Cari tahu Vin, cari tahu. Dan udah di lapangan belum kayak gitu. Udah nih Vin, kamu ketemu saya deh di sini. Namanya tugas pasti di Uber ya. Jadi kita tertib karena kita mau membiasakan. Kalau kita tidak tertib, kita tidak mau membiasakan. Jadi akhirnya kebablasan sampai selanjutnya kita susah diterima oleh lapangan ya. Oke, pertanyaan saya. Sebelumnya kelompok ini sudah atur janji dulu ya sama perusahaan ini. Nah, dari awal saya sampaikan bahwa ada formula 5W plus 1H. Ya kan, 5W plus 1. Mungkin Vini sama Dwika udah tahu kan, pertama waktu ketemu sama saya di pertemuan kedua. Tapi kalau Daniel kan memang dia belum tahu. Nah, kalian pernah nyampaikan ke Daniel nggak menggunakan formula 5W plus 1H? Sudah pernah? Sudah kesepakatan? Oke, sudah kesepakatan. Kalau saya melihat di sini, ini hanya sebatas what aja, ya apa, ya, kemudian where, ya. Tapi how-nya itu tidak puas, saya tidak puas gitu. Karena kerja lapangan itu kan nggak tanggung-tanggung dan ya, nggak tanggung-tanggung. Kita mengkorek informasi itu nggak mudah. Kita mendapat informasi, kita dibayar. Kalau orang jurnal, kita kasih informasi, kita kasih gambar aja orang bayar kita. Ya, apalagi ini kita harus mengorek. Cara mengoreknya seperti apa? Pakailah teknik-teknik
strategi berkomunikasi supaya orang itu sedikit aja membuka, oh iya modal saya awalnya sekian, nah, oh iya kita berbagi sama kakak saya, nah, seperti itu. Nah dari situ kan nanti kalian korek informasi apa sih yang kenapa mereka berminat. Tadi awalnya Daniel bilang kan karena suka ya, awalnya kan suka hobi gitu, akhirnya bekerja sama dengan saudaranya, ya kan? Tapi tidak dijelaskan berapa persen, ya kan? Kakaknya apakah 50-50 atau 60-30 atau 70-30, kan biasanya ada. Maksudnya linknya tempat mengambil produk. Oh. Ahli waris jadinya. Oh, bagi waris. Terus ngoreknya gimana? Cara ngoreknya gimana? Ngoreknya observasi. Terus kalau disampaikan link-linknya, link mengambil produk itu di mana? Ditanya nggak where-nya? Di Bogor. Ada. Itu di Bogor. Jadi selebihnya itu dulu Eger juga masuk di situ. Karena banyak komunikasi yang beda. Jadi Eger itu sendiri-sendiri, bisa sendiri. Jadi hanya brand-brand tertentu saja yang digabung. Sekarang banyak crowder seperti itu. Ini sudah berjalan berapa lama? Ini dari tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 kerjasamanya sama siapa aja? Brandnya Bugi, Gravel yang baru, terus Aztec, banyak Ray yang baru kenal, baru muncul namanya, Yodor, baru masuk di situ. Kalau dari tahun 2000 satu-satunya, pokoknya. Oh, masih sekarang masih satu aja, nggak ada yang belum berkembang. Rame. Oh. Lawan usahanya. Berarti mereka masih cuma satu ini, belum berkembang ke Jakarta atau kemana gitu, belum ya? Yang ini, oh. Oh, nggak produksi. Oke, berarti hanya selling aja ya, sebatas selling. Berarti bukan entertainment dong, bukan entrepreneur dong. Kalau hanya sebatas, tadi pertanyaannya kan, ini kan kita wirausaha, ya kan, wirausaha. Berarti wirausaha itu mencari apa? Marketing beda ya, marketing sama selling beda. Kalau selling apa? Kalau marketing beda. Kalau wirausaha suatu produk, ya kita mencari link, ya kan, terus memuaskan orang, membuka usaha sendiri. Jadi harus dibedakan, selling, marketing, berwirausaha itu beda. Ya, kalau marketing itu mencari kepuasan. Jadi ada objek-objek yang kita sasarin. Tapi kalau selling, ya, selling itu hanya memuaskan sesaat. Kita beli bayar. Kita beli permen, kita dikasih duit. Kalau marketing tidak, ya. Nah, ini batasnya sampai mana kalau wirausaha ini? Selling atau marketing? Tapi dia produksi yang baru kan? Yang baru. Itu baru kan? Oh, yang ini. Menurut Daniel strategis nggak tempatnya? Strategis. Kalau strategis berarti ada sistem kerjasama dong sama pihak lain karena orang tertarik lihatnya bagus gitu. Ya, itu yang tadi itu. Yang masuk. Namanya kan Bugi. Hanya brand Bugi semua di sini. Nah, setelah tahun 2005, 2006 terus baru
Oke. Coba lihat slide nomor 9. Oke, ini produknya. Tempatnya dan produknya. Ini siapa yang foto? Dwika ya? Waktu foto ini bareng sama Daniel nggak? Daniel kok nggak ada di situ? Oh, tapi ada ya, tapi ada ya. Sesuatu yang kita mau presentasikan sebagai bukti fisik ya harus diperlihatkan. Walaupun itu fotonya nggak hari kita wawancara, saya lupa besok lagi ke sana gitu kan. Nah itu salah satu hal yang kecil tapi itu nilainya besar ya, nilainya besar. Jadi jangan meremehkan gitu hal ya gambar ntar aja lah kayak gitu. Tapi itulah bukti fisik kita seorang kerja yang di lapangan ya, seperti itu. Untuk berikutnya tidak diterima sama saya yang tidak ada bukti fisik ya. Oke. Ini produknya yang ada tas ya. Tas itu dapatnya dari mana? Linknya siapa? Kalau tas dari Senen atau dari mana? Enggak. Oh, pabriknya langsung. Daerah mana tuh? Ditanya enggak daerahnya di mana? Oh iya. Ini ada tim marketingnya nggak? Ada tim marketingnya? Ada tim marketingnya. Berapa orang? Di sini diwawancarain nggak ada berapa orang marketingnya? Enggak, mereka hanya diobservasi sama produksi yang maksud saya, Daniel nanya nggak ada berapa SDM marketing yang ada di sini Pak gitu? Ada nggak nanya kayak gitu? 2 orang maksudnya marketing? Jadi cuman berdua mereka yang selling, terus mereka yang marketing gitu. Jadi yang melayanin siapa? Mereka juga. Melayani mereka juga, marketing mereka juga. Jadi cuman berdua. SDM-nya kaya dong ya. Usaha ini nggak ada yang ini. Jadi semua emang bisa sebesar ini bisa dikerjain tanpa ada marketing? Hah? Kecil semana sih segini? Seberapa sih? Kalau digabungin mas ruangan ini tapi panjang dia. Sebesar ini gede dong? Panjang. Lebarnya sih kecil. Soalnya ini dibagi 3, kalau panjangnya iya. Terus siapa kasirnya kalau gitu? Dia sendiri. Jadi dia yang menerima uang, dia yang masukkan ke dalam komputer. Di sistemnya komputer atau tunai? Tunai. Jadi mereka sudah masuk partai besar gitu? Enggak? Sudah masuk partai besar? Sudah masuk partai besar, hebat dong ya, cuma 2 orang ya. Ini fantastik nih, besar sebenarnya cuma 2 orang tenaganya. Saya ragu ini. Kalau saya iyalah, kapan-kapan saya kesana. Iya. Enggak, logika saya tuh begini loh. Saya aja punya kantor ya, tapi saya masih punya customer service, punya teachernya gitu loh, punya trainersnya gitu loh, siap bayar gitu loh, saya siap bayar. Nah ini kan dia menjual barang, terus gimana? Coba ada yang satu tamu, customer datang, ini saya mau beli tas, oh ya ini tiba-tiba datang lagi customer lain gitu, lulusan SMP lagi, aduh hebat ya. Jadi cuman berdua ya, istilahnya di dalam ruko ini cuman berdua saja, tidak ada yang lain. Jadi OB segala macam dia yang beresin lah ya istilahnya ya. Ya untuk sementara ini aja dulu, nanti saya persiapkan pertanyaan lain. Coba yang lain silakan. Tadi katanya ini
Mereka sendiri punya accounting atau gimana? Nggak punya kayak gitu? Nggak punya. Setiap bulan sendiri karena wawasannya jadi kurang, ini punya modal, punya duit, udah dibuka seperti ini. Berarti iseng-iseng berhadiah ya? Ya kalau bilang itu sudah juga sih, karena modal ini juga cukup banyak juga. Karena kan ada setoran juga, sistem store, bukan sistem cash, pabrik ini. Kadang juga gitu Bu. Kalau ada yang minta cash, ya cash dibayarin. Kalau ada yang minta, udah taruh dulu nih Pak, beli tahun duluan. Ini, kodi, nanti biasanya gimana persentasenya orang ini tuh. Oh, aku ini. Jadi ada Bu, setiap brand dia punya survei seperti itu. Oh, pas lagi laku di sini. Jadi ada ininya. Dia ngambil stok Ya, dari tapi tempat sini. Ini dia nggak mau tahu ini barang dari kamu dan saya. Ya kalau saya bilang di sini ya, kamu yang survei di sini. Gitu. Jadi sekarang rata-rata orang yang dari pabrik ini, seorang masyarakat ini, dia hanya tugasnya cuma itu, survei di toko sini, ngasih barang, dia yang laku apaan, itu kalau hambatan untuk konsumen. Jadi karena sering belinya di situ dan awet nih, sendalnya awet sampai 3 tahun, jadi kan konsumen kan nggak hanya melihat pelayanan. Sekarang pelayanan udah bodoh Bu, konsumen yang penting kualitas barang tersebut. Ini gue beli di sini sendal awet sampai 3 tahun aja nih, kadang-kadang nanyain, Man, ada nggak ini sepatu yang terakhir? Oh belum datang. Ya, udah, kita balik lagi Bu, ada lagi ke orang yang nungguin barang itu datang. Selama wawancara ada nggak pertanyaan terkait dengan keuntungan? Nah itu dia, saya nanya gimana kalau mungkin pertanyaan aja modal dan keuntungan bisa. Udah kalau bisa, saya nggak bakal maksain dia untuk apa ya, untuk harus membuka. Berarti poin wawancara nomor 4 dong. Kemana saja aliran dana dari keuntungan yang didapat? Yang dia bilang cuma untuk modal dan kebutuhan sehari-hari. Dan kalau ada lebihnya, saya bisa coba selesai. Kemana saja aliran dana dari keuntungan yang didapat untuk makan hari-hari, dan kalau ada yang lebih dibuka cabang lain gitu. Itu hasil interviewnya ada tuh ya? Ada. Ya, yang lain? Oh ya, silakan. Yang kualitas produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu emang semua yang dijual Produk dalam negeri, tapi kualitas produk dalam negeri itu maksudnya kualitas memang buatan dalam negeri atau ini semua buatan dalam negeri. iya ngerti, maksudnya kualitasnya kan. Iya. Di sini dituliskan soalnya kualitas produk dalam negeri. Maksudnya itu ambil dari negara luar tapi buatan dalam negeri, tapi kualitasnya sudah bisa terbukti. Jadi sama Sudah aja. beli 3 tahun nggak putus ya karena dipakai, karena gimana ya, emang udah punya nama dari dulu. Justru yang baru-baru ini baru punya nama loh. Brand-brand yang sebelumnya itu udah punya nama. Maksudnya udah orang percaya lah. Apalagi yang hobi traveling pasti tahu dia, wah kualitas ini bagus, nah ini yang ini ada yang kurang. Oh iya. itu kualitasnya sama apa bahannya sama apa karena kan Bahannya beda. iya Beda tapi harga. kualitasnya maksudnya Mutunya. iya KW beda dong, misalnya kayak merek AI ini dari luar negeri Semua. tapi dibikin di Indonesia pabriknya, otomatis bahannya beda. Beda. Dong karena kita nggak tahu kan yang di luar negeri, dari harga pun beda ya kan. Nah ini kualitasnya maksudnya di sini kualitas produk dalam negeri itu maksudnya kayak mana? Iya. Ini sesuai dengan pernyataan soalnya. Jadi termasuknya barang KW dong. Enggak, dia punya standar internasional. Dia udah bisa ini ada. Kalau kualitas yang luar negeri kan, yang mereka emang lebih bagus daripada
Berarti ini produk-produk semua dalam negeri, pabrik di dalam ya, pabrik dalam. Bahan juga, bahan mentahnya juga semua dari dalam. Ya, puas ya? Ya, silakan. Tadi kan di awal bilang kalau ini tuh usaha kecil-kecilan. Nah, usaha kecil-kecilan. Sedangkan ini sudah dirintis dari tahun 2000 gitu. Sekarang kan jangka waktu ke 2015 itu sudah belasan tahun gitu, bukan 1 tahun 2 tahun. Gitu. 15 tahun. Ya, nah sedangkan tadi juga dibilang udah lumayan besar gitu. Nah, saya ada sedikit rancu gitu ilmunya di sisi tadi di awal bilang bisnis kecil-kecilan, karena sekarang sudah besar gitu maksudnya, dan baru mau bikin cabang tuh baru sekarang kan dibilang tadi mau bikin cabang baru sekarang. Berarti bisnis ini nggak terlalu menjanjikan dong. Dan tadi pun dibilang kalau aliran dana keuntungan itu didapat cuma buat modal dan kehidupan sehari-hari gitu. Sedangkan usaha bisnis itu kan seharusnya bisa mendapatkan lebih dari itu gitu, keuntungannya bisa lebih dari itu gitu. Dan udah belasan tahun sekarang seharusnya udah besar dong, udah bukan bisnis kecil-kecilan lagi gitu, udah belasan tahun. Nah itu pertanyaannya, dan saya cuma mohon maaf sebelumnya cuma ingin ngasih masukan. Ini kan di sini kita presentasi ya, presentasi dan kenapa tertujunya itu cuma sama Bu Serafina gitu, sedangkan kita kan di sini bertiga gitu. Nah tadi itu Daniel, jadi ngejelasinnya cuma seolah-olah cuma ke Bu Serafina gitu. Mohon maaf, ini saya cuma kasih masukan. Ibunya cantik soalnya. Iya, maksudnya kan kita juga di sini sebagai pendengar gitu ya, gitu. Jadi Masukan. Iya, nggak cuma ke Bu, jadi ini Bu. Nah, makanya juga kan memang fokusnya lebih ke ibunya gitu. Emang mungkin penilaian 100% dari Ibu gitu. Cuma kan kita juga di sini mendengarkan gitu, dan lebih bagusnya kan ke segala sudut gitu, sampai kita juga diperhatikan gitu. Nah, itu. Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Ya, mohon maaf sebelumnya dari sisi untuk cara presentasi mungkin saya mau tapi kan sebelumnya saya juga mengatakan silakan kepada teman-teman penggunaannya Mungkin visualnya aja, visualnya nggak kena ke audiens yang lain gitu ya. Usaha ini kan saya udah dari awal, pertamanya itu satu istilah seperti kawan Awalnya awalnya teman keluarga teman dan teman. Setelah warisan itu cair, baru dia keluar dari toko. Jadi sebelumnya tuh toko itu cuma disewain, nggak ada barang-barang apapun di situ, cuma disewain buat potongan. Dari situ dia punya modal. Si kakaknya ini mempunyai beli yang tadi gue bilang itu, nyari yang ke distributor atau
Ada pertanyaan? Si perusahaan ini ya, oleh si perusahaan ini. Nah, pengen nanya tentang pandangan kalian sendiri gitu untuk sebenarnya usaha itu menjanjikan apa enggak sih? Dilihat dari bukan dilihat dari apa ya, banyak perusahaan seperti ini yang udah apa banyak di luar sana gitu, tapi dilihatnya dari bisnis si Kang Ahmad ya, Kang Ahmad ini gitu. Dan saya sendiri kan nilai dari tahun 2000 sampai sekarang 15 tahun, cuman apa ya, ini apa keuntungannya hanya untuk modal sehari-hari gitu. Saya kan sebagai apa orang yang hanya mendengarkan, maksudnya dapat penjelasan dari gitu, pikiran oh ternyata usaha ini nggak cukup menjanjikan gitu jika udah belasan tahun menjalani usaha ini, tapi keuntungannya hanya segitu gitu, hanya cukup untuk sehari-hari dan modal lagi gitu, modal beli barang lagi, jual lagi. Nah, jadi menurut kalian ini sebenarnya menjanjikan apa mungkin ada yang salah dari si Kang Ahmad ini gitu, dari usahanya sampai udah belasan tahun hanya Cukup gini makan. gitu yang didapat. Kalau masalah skala itu tergantung kelemahan saya, tergantung orang tersebut. Karena yang saya tahu dia itu nabung, entah itu mau di rumah atau di mana saya nggak tahu. Karena saya cuma nanya itu kan tadi apa buat sehari-hari. Kenapa dia jawab sehari-hari? Karena dulunya itu segitu buat sehari-hari, dia tinggal di situ juga, dia di situ. Karena yang nganterin barang juga banyak uang, nggak dari itu doang, nggak dari satu cabang doang, banyak. Apalagi kata dia mau buka lagi yang baru. Kan tadi sebelum wawancara gue juga udah nanya ke dia, berapa modal lu pertama, berapa keuntungan dia nggak mau ngasih statement keuntungan sekian, modal saya sekian, gitu kan. Jadi pula dia apa ya, pendidikannya cuma SMP. Tapi menjanjikan ini sebenarnya Kalau menurut saya sih menjanjikan, karena dia nggak bisa ngelola itu, cuma berdua doang. jadi sebenarnya itu mungkin emang kayak hidupnya kayak gitu sih Kang. Dia kan bandel orang-orang outdoor itu sering yang saya tahu ya, turun gunung dari sini minggu depan